Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia. Meriah sekali ya diskusi kita pagi hari ini. Sebelum kita ke narasumber di studio, kita hadirkan lagi informasi langsung dari Surabaya. Sandi Irwanto ini kontributor kami juga ingin menyampaikan informasi ya terkait dengan upaya penculikan anak di sana. Berada di lokasi upaya penculikan juga, bisa menggambarkan lokasi di sana. Sandi, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Arif dan pemirsa di rumah. Bisa saya kabarkan bahwasannya saya berada di lokasi kejadian dugaan penculikan yang dilakukan terhadap seorang anak di sini. Di mana lokasinya ini berada di Kejauhan Tambak, Surabaya 2C. Memang maraknya pemberitaan tentang penculikan anak ini baik di media massa maupun media sosial membuat warga agak panik dan geram dengan pelaku-pelaku penculikan ini. Salah satunya terjadi di Kejauhan Putih Tambak ini yang terjadi pada Kamis pukul 10 2 hari yang lalu, di mana seorang pemuda yang dicurigai sebagai penculik itu sempat ditangkap oleh warga dan bahkan dihajar diamuk oleh massa. Kemudian pelaku ini dibawa ke Balai RW setempat. Memang sebelumnya pemuda yang diketahui berasal dari Pasuruan ini kerap mondar-mandir di kampung Kejauhan Putih Tambak ini. Hal ini yang membuat warga setempat ini sempat curiga, apalagi ketika dia memberi permen kepada beberapa anak yang sedang main, dan salah satunya anak ini tidak mau, menolak, dan hal inilah yang diketahui oleh salah seorang ibu anak ini. Kemudian dia berteriak untuk minta tolong. Nah, kejadian ini sempat membuat panik pelaku, kemudian kabur. Saat melarikan diri ini, warga berhasil menangkap dan dibawa ke Balai RW. Pelaku juga sempat dihajar oleh massa karena warga sudah emosi geram terhadap isu penculikan. Nah, terakhir ketika pelaku ditangkap dan dibawa ke Polsek Mulyorejo Surabaya, kemudian dibawa ke Polres Tabes Surabaya di unit PPA. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan bahwa pelaku ini ternyata ada riwayat ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, di mana pelaku yang bernama Gus Hidayat ini memang oleh keluarganya sebelumnya memang sempat dilakukan perawatan pemeriksaan di rumah sakit jiwa. Apalagi ketika diperiksa polisi, ada beberapa keluarganya yang datang untuk menjemput dan menjelaskan bahwa yang bersangkutan ini ada riwayat ODGJ. Baik, Arif. Atau nggak ODGJ aja biar isu kemudian nanti bisa pengurangan. Ya, terima kasih Sandi Irwanto melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Prof, kalau kita melihat seperti tadi sudah diamankan oleh pihak kepolisian, meskipun ini baru upaya penculikan ya, nanti apakah kemudian bisa juga dijerat dengan pidana? Ya, jadi secara kan pidana itu kan dua, formil material. Formilnya sudah kena, materialnya mungkin belum. Ya, jadi nanti ada pengurangan. Tapi yang jelas bahwa sudah masuk dalam konteks upaya persiapan. Makanya kalau misalnya dia ada unsur bersama-sama, sudah masuk juga tuh konteks bersama-samanya. Riwayat ODGJ tadi mempengaruhi? Jangan lupa bahwa GJ atau gangguan jiwa itu tidak semuanya membuat yang bersangkutan itu bebas dari hukum. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai neurosa, disorder itu semua bertanggung jawab pada hukum. Tapi kalau psikosa, misalnya psikopat, schizofren, nah itu boleh kemudian membuat yang bersangkutan itu bebas dari hukum. Itu pun juga tergantung pada saat dia membunuh misalnya, sedang dalam situasi psikosis apa enggak gitu ya. Itu harus dicek lagi dengan MRI, dengan dengan beberapa alat pemeriksaan dalam ya, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan pada saat dia melakukan suatu tindak pidana itu tidak bisa menguasai perbuatannya. Begitu. Proses hukum masih berlaku intinya ya. Abah, kalau tadi sempat dijelaskan mengenai pengaruh media sosial terhadap para korbannya begitu ya, para orang tua dan masyarakat. Tapi kalau dari sisi para pelaku, bagaimana kemudian media sosial ini bisa menjadi sebuah celah bagi para pelaku untuk lebih leluasa lagi melancarkan aksinya, khususnya dalam kasus penculikan? Kita lihat penculik itu semuanya ada dua sebenarnya modus besarnya. Pertama, spontan. Pas ngelihat benar-benar anak sendirian itu kemudian dia lakukan. Yang kedua adalah terencana. Dia perhatikan dulu kemana biasanya bapaknya, biasa di sini ibunya pergi kemana. Pembantunya babysitternya kapan datangnya, kapan-kapan bisa kosong ya kan.
Apalagi bapak ibunya suka narsis. Oh, gua dong lagi berangkat di airport nih. Upload ngasih ke media tahu. sosial. Lagi di sini, oh lagi motor nih sama keluarga. Oh lagi mau berangkat arisan nih, lagi mau ngapain ngupload. Oh berarti rumahnya kosong, ya kan? Oh babysitter belum datang, gampang dilihat. Kemudian orang tuanya suka ngupload. Ini kesenangan anak saya, mainannya lah, makanannya apa. Kata pencurinya, terima kasih, saya Ngasih dikasih ide. guidance. Saya tahu kapan Anda pergi, saya tahu kesukaan Anda tinggal saya tunggu si anak lengah. Kan begitu kan? Ini kelalaian orang tua yang sebetulnya apa sih bangga-bangganya ngasih tahu kesukaan anak. Nggak sampai sana pikirannya. Kenapa? Kan? Nggak sampai sana. Kan? Sekarang harusnya sampai sana. Awas kalau masih udah dengerin kayak gini masih juga ngapain kita buang-buang waktu ngasih tahu gitu kan. Kemudian kejadiannya lagi apa? Suka ada yang bikin mencari hits di sosial media. Bener-bener ini kejadian. Dia bikin konten pakai di CCTV. Penculik datang pakai helm, kemudian anak kayak dirayu sebentar, dicekek, dipes gitu, kemudian nih anak pingsan. Pencuriknya kemudian cari kiri kanan mencari karung dan ditutup nih anak. Selesai sampai situ, nggak terjadi beritanya. Saya ngelihat itu langsung saya bilang ini nggak benar beritanya ini. Ini bukan Tujuannya pencurikan. apa? Bukan tujuannya. Gini, kita ngelihatnya sekarang perilakunya dulu. Tujuannya kita nggak tahu kan. Di telematika nggak ada yang namanya tujuan, alasan, modus gitu. Nggak kita singkirin deh. Sekarang kejadiannya. Seseorang yang mau nyulik, masa iya dia nggak bawa karung dari dia mulai siapin di tasnya sampai sana dia nyari-nyari karung. Kalau nggak dapat karung apa mau pakai tas kresek dikurung, nggak mungkin dong. Berarti dia persiapan, itu satu. Kedua, ini CCTV. Ada perencanaan di situ. Kenapa? Ada perencanaan. Iya, ada perencanaan di situ. Bukan perencanaan waktu yang ngerekamnya, karena ini kejadiannya ternyata nggak benar. Konten. Untuk apa gitu konten, dan kemudian pas kalau kita bilang CCTV pas dikurung, disarungin, harusnya benar-benar disarungin sampai akhirnya diangkat pakai karung itu keluar kan, bukan sarung yang dikarungin. Ini enggak cuma setengah aja, pas baru setengah dikarungin gini udah selesai. Padahal CCTV ngerekamnya sampai 24 jam. Kenapa yang dikirimnya situ? Sebetulnya ini hanya karena untuk adegan-adegan. Nah, jangan sampai hal yang kayak gini justru menginspirasi orang. Kemudian jadi lebih nekat lagi perbuatan sekarang gitu loh. Ya, tadinya yang hati-hati, jadinya sekarang kemudian berani. Mereka akan terinspirasi sama yang lainnya. Kemudian belum lagi dibukakan sama warganya, dan ini karena banyak media sosial sekarang semua ada sih di situ gitu gini, loh. kalau di WhatsApp, jadi ngebut merek. Kalau umpamanya di chatting-chatting yang grup-grup semuanya, itu kan masih wajar karena lingkungan ya. Karena Tetapi saling masa kenal. iya di ranah sosial media yang lebih luas lah umpamanya gitu, dia nggak apa-apa saya sebut Facebook, Instagram, itu kan harusnya diungkapkan hal-hal yang umum. Jangan kesukaan dan kebiasaan anaknya diupload. Itu dia harus menjadi perhatian ya. Iya, anggapannya karena ini kalau terjadi di sini kan saya lagi menceritakan ke teman saya, tetapi dia kliknya di sini for public. Kontennya di sini, dia lupa bahwa ada yang bisa dia batasi konten-konten untuk hanya yang kalangan tersendiri. Nah, itu yang harus mereka kebiasaan dari mereka, orang tuanya harus Nah itu membiasakan dia, ayo diri. kita semua pada melek lah kalau gitu pagi ini ya kan. Udah dikasih tahu masa nggak ngerti-ngerti juga. Atas arahan dan juga analisa dari Prof. Adi Rusmeliala dan juga Abah Abimanyu. Nah ini terima kasih untuk kedua orang narasumber Terima kasih, kami. Abah. Terima kasih, yang Prof. sudah hadir Waktunya pagi pagi hari ini, ini. Prof. Mudah-mudahan angkanya semakin menurun dan tidak ada lagi kasus penculikan.